Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Injil Matius pasal 15 ayat 7 sampai dengan 14. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap keindahan, kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa hadir dan nyata. Melimpahi kami dengan kuasa dan kemurahan-Mu itu, sehingga kami tetap tegak, tetap bersemangat merayakan kehidupan ini. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin menjadi penopang, menjadi kesegaran, dan menjadi pengharapan kami. Untuk kami senantiasa percaya dan menaruhkan semua kehidupan kami pada kuasa-Mu yang menyelamatkan. Mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan layakan kami melalui kesempurnaan berkat-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Matius 15 ayat 7 sampai dengan 14, demikian sabda Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbaiklah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah menggali lubang kubur sendiri. Ada permainan yang menarik setiap perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Permainan yang dilombakan adalah memukul air tapi dengan mata tertutup. Bagi kita yang tidak memainkan, tentu kita akan menganggap remeh dan enteng. Tapi bagi mereka yang bermain, bukan hal yang mudah. Mata ditutup dan kemudian harus menuju pada sasaran, dan kemudian memukul sasaran. Kadang ketika mau perlombaan dimulai, peserta diputar dulu badannya. Ini memecah konsentrasi. Peserta yang awalnya mengira bahwa ia akan pada posisi yang tepat, lurus, menjadi buyar. Dan yang terjadi, para peserta akan kemudian mengikuti aba-aba dari siapa saja. Kanan, kiri, lurus, depan, pukul. Kadang ada yang mengerjai, sehingga yang dipukul bukan plastik yang berisi air, tetapi peserta lain. Ada juga yang mengerjai, ya terus pukul, padahal sudah salah arah. Akibatnya, mereka menjadi membabi buta gerakannya. Padahal itu juga berisiko dan berbahaya bagi peserta lainnya, dan menguras energinya. Permainan ini juga bisa menggambarkan kehidupan kita yang seringkali tertutup. Sepertinya kita akan menuju ke depan, tetapi ternyata kita salah arah. Dan pada posisi yang lain kita tidak tahu caranya. Dan yang dilakukan adalah pilihan-pilihan, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang membabi buta. Dan kadang kita dipengaruhi oleh suara-suara yang lain. Yang itu saja, yang ini saja. Ya, ambil saja. Padahal belum tentu tepat dan benar. Kita hanya untung-untungan saja seperti permainan tadi. Soal membabi buta inilah yang bagi saya menarik. Sebagai contoh, di negara Indonesia
sudah ada namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa lembaga ini ada? Tentu karena keprihatinan praktek korupsi sebelum lembaga ini didirikan. Tapi apakah cukup dengan berdirinya KPK kemudian menghentikan praktek-praktek kotor? Tidak ternyata. Justru semakin nampak dan nyata ketika para pejabat, ketika pemimpin daerah, dan bahkan menteri tertangkap basah melakukan korupsi. Lucunya, dilakukan oleh mereka yang terpelajar, yang harusnya bahasa cak lontrong, mikir. Pertanyaan saya sama juga, kenapa tidak mikir ya? Sudah punya posisi, punya jabatan, apa kurang lagi? Harusnya kan bersyukur jika dibandingkan dengan kehidupan di sekitarnya, yang masih menderita, yang masih membutuhkan, yang masih kemudian berjuang dari kemiskinannya, dari rasa laparnya. Demikian pula dengan praktek-praktek, misalkan perselingkuhan. Jelas bahwa selingkuh adalah dosa. Yang kedua, merusak hubungan rumah tangga. Yang ketiga, akan kemudian menciderai semua anggota keluarga. Tetapi kembali, kenapa kok ya tidak mikir? Masih saja diteruskan dan dilakukan. Hal ini juga yang saya tangkap dari Injil Matius pasal 15, ayat 7 sampai dengan 14. Orang Farisi tidak pernah berpikir apa ya? Sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus berkarya dalam kasih kemurahan, bahkan menunjukkan bagaimana Ia berbelas kasih, mencintai semua pihak, tanpa kemudian Ia menolak orang-orang yang membutuhkan pertolongan darinya. Bahkan Tuhan Yesus tidak punya kepentingan apapun, kepentingan uang, jabatan, kuasa, atau apapun. Tuhan tidak. Semata-mata untuk memberikan anugerah. Dan tidak ada celah di dalam diri Tuhan Yesus. Tentu pada akhirnya mereka, kita pahami, mereka telah melakukan tindakan yang membabi buta. Seperti permainan tadi. Mereka telah tertutup dengan berbagai rupa-rupa prasangka, dengan informasi-informasi yang tidak tepat, dan tentu saja ada kebencian yang dalam kepada Tuhan Yesus, sehingga yang selalu saja dilakukan dalam tindakan yang membabi buta adalah menyangkal Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 7 sampai dengan ke-9. Teks ini menjelaskan bahwa betul mereka melakukan praktek-praktek keagamaan yang boleh diacungi jempol. Hebat lebih daripada yang lain. Sepertinya datang kepada Tuhan. Kalau mereka beribadah kepada Tuhan, maka mereka sesungguhnya akan kemudian dengan cepat merespon dan menanggapi kehadiran Kristus. Tetapi karena mereka hanya membuat kehidupan mereka dalam ritual keagamaan menurut pola mereka, pada cara mereka, dan mereka menganggap diri mereka benar, sehingga itulah yang membutakan mereka, menutup mereka, bahwa kebenaran itu pada dirinya, bukan pada pihak yang lain, terutama dalam diri Tuhan Yesus. Untuk itu, teks ini juga mengungkapkan, mereka hanya menunjukkan kejati dirian mereka sebagai manusia, tetapi sebagai manusia yang beriman, mereka lemah. Kehidupannya secara dalam Taurat itu tidak menjadi tuntunan atas hidup mereka. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus sangat keras dan tentu melukai. Tapi bukan dalam rangka kemudian Tuhan membenci mereka, tidak. Tetapi Tuhan mengasihi mereka supaya mereka segera bertobat dan kembali. Supaya mereka menyetop dan membuka mata mereka melihat kebenaran dan keselamatan yang darinya. Tetapi yang menarik adalah di ayat 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Artinya apa? Bahwa perkataan Tuhan Yesus memang mengena secara langsung atas orang-orang Farisi. Nah, murid-muridnya saja merasa, apalagi orang-orang Farisi. Tapi kembali, karena Tuhan mengasihi mereka, orang yang bebal, orang yang terus membangun narasi-narasi kebencian. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, mari kita bangun kesadaran iman kita. Berpikir
dengan merasa dalam seluruh refleksi tindakan hidup kita. Teliti kembali mana-mana ucapan, perilaku kita yang tidak sesuai dengan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita menyatakan sepertinya kita benar, kita saleh, dan kita baik di hadapan orang, sementara di dalam diri kita belum berdamai dengan kehidupan diri. Artinya apa? Masih menyimpan hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri. Dan itu berbahaya. Kenapa? Jika kemudian kita teruskan dan lanjutkan cara-cara hidup yang tidak benar ini, berdampak buruk atas kehidupan kita sendiri. Seperti tema hari ini, menggali lubang kubur sendiri. Ya itulah hasilnya. Jika kita menabur baik, maka kita akan menuai baik. Jika kita kemudian menabur ketidakbaikan, ya hasilnya ya ketidakbaikan itu sendiri. Lihat saja, karena kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Maka untuk itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Stop cara dan perilaku kita yang menggali kubur kita sendiri, sehingga kita bisa terperosok masuk. Maka berhati-hatilah atas kehidupan yang kita jalani saat ini. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Maksudnya apa? Bahwa Tuhan bertindak adil. Ya, iya, tidak. Benar, salah. Maka keadilannya berbicara kepada setiap orang. Yang taat diberkati, yang tidak taat, stop. Tuhan cabut beserta dengan akar-akarnya. Inilah konsekuensi bagi mereka yang menolaknya. Mari kita teguhkan diri. Pastikan apa yang kita lakukan seturut dengan apa yang Tuhan nyatakan. Jangan biarkan kita bermain-main dengan iman kita. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita memahami, menerima, dan percaya seutuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi kuasa, daya, yang menjadi pengharapan, sumber berkat, dan kehidupan itu sendiri. Maka tempuhlah itu, supaya ujung kita bukan kebinasaan, tetapi keselamatan yang darinya. Sebagai penutup, renungan nafas pagi hari ini dengan tema, menggali lubang kuburan sendiri. Kita baca ayat yang ke-14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang buta. Kenapa demikian? Buktinya, Tuhan menuntun kehidupan kita senantiasa. Yang memberikan cahaya, yang memberikan terang, yang memberikan tuntunan, yang memberikan pemeliharaan. Dan kasih-Nya, kuasa-Nya terus dinyatakan. Supaya kita terus berjumpa, merasa, dan bersentuhan dengan kekekalan anugerah-Nya. Untuk itulah kiranya mata kita menjadi terbuka. Kita tidak disesatkan, tapi pada sisi yang lain kita tidak menjadi penyesat. Tapi yang harus kita lakukan adalah menaburkan kabar baik, menaburkan kasih, menaburkan damai sejahtera, menaburkan cinta kasih, dan menjadi berkat atas kehidupan bersama. Demikian juga kita, pada sisi yang lain, kita harus berpikir, kita harus cerdas. Jika ada orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga, sahabat, atau siapapun, yang berusaha mempengaruhi kita dan masuk pada kejahatan dalam berbagai bentuknya, tolaklah itu. Jika kemudian kita tidak berpikir kritis, dan kita malah ikut-ikutan terprovokasi dan melakukan hal yang tidak benar, cepat-cepatlah bertobat. Cepat-cepatlah hentikan, supaya kita tidak membabi buta dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan setiap kehidupan, berkat, dan kuasa-Mu, termasuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima hari ini. Kami percaya membuat kami sadar supaya kami tidak menggali lubang kubur sendiri. Tapi biarlah kami terus justru teguh dalam panggilan keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami tetap kuat, tetap berhikmat, tetap kemudian menjaga setiap laku kami, supaya kami tidak membabi buta, tetapi kami senantiasa mengarah dan mau dituntun oleh cahaya dan terang-Mu itu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dan berkati kami. Demikian juga atas setiap pergumulan kami masing-masing, kami yang menderita, kami yang lemah, kami yang sakit,
kami yang memulai usaha, kami yang terus bergelut dalam pekerjaan kami, dan berbagai hal yang menjadi harapan, pergumulan, dan Engkau mengetahui dari setiap beban berat yang kami alami. Tolonglah kami Tuhan, bila kasih-Mu yang hadir menyatakan kesegaran, menyatakan mukjizat atas seluruh hidup kami. Kami yakin juga Engkau memberkati seluruh kehidupan anak-anak kami dan cucu kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tolonglah mereka Tuhan, sempurnalah kasih-Mu atas kehidupan mereka. Demikian juga atas kehidupan bergereja, tolonglah Tuhan, biarlah kami terus membangun cinta kasih. Sekalipun dalam masa pandemi ini, tapi biarlah kehangatan itu terus kami wartakan, sehingga kami terus bersama-sama membangun ketekunan, doa, dan nafas damai sejahtera dalam kehidupan kami bersama. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin rahmat berkat-Mu senantiasa Tuhan menolong, dan kekuatan cinta-Mu yang memberikan kemerdekaan penuh, dan juga melalui rahmat yang Engkau anugerahkan pula Tuhan. Engkau menolong dari setiap pergulatan yang dihadapi oleh bangsa kami Indonesia ini. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami ini dengan percaya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.